belajar tentang pendidikan agama Islam. Materinya yaitu tentang surat At-Tin. Tetapi ini materi tentang surat At-Tin itu adalah isi kandungan, dan juga anak-anak ibu nanti akan mengartikan tentang surat At-Tin. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar, yaitu menulis dan membaca serta untuk tajwid. Nah, sekarang kita mengartikan dan isi kandungan itu lagi. Nah, sebelum ibu mengambil absen, coba dulu ibu tanya, apa kabar anak-anak ibu? Pada ketua kelasnya Ahmad Rashid, silakan pimpin doanya. Siapkan dulu. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak. Berarti hadir semuanya. Hadir ya. Sebelum itu kita lanjut ke materi kita. Nah, ibu tanya dulu. Siapa yang tahu apa arti At-Tin? Apa Ulfa? Buah tin ya. Sudah kita pelajari. Dan berapa jumlah ayatnya? 8. Ya, 8. Gimana turunnya? Meka. Nah, itu nanti yang akan menjadi pelajaran kita tentang isi kandungan ya, tentang artinya yang kita lihat. Coba anak-anak ibu perhatikan dulu video ini. Nanti akan ibu penggal videonya, akan ibu tanya. Sebelumnya ibu bagikan dulu soal KPD-nya itu dikerjakan. Iya, satu-satu orang. Nanti dibuat namanya. Lagi sama Raka. Iya, buat lampu. Nama buat lampu. Terserah, sama ada mereknya. Ya, buat kilasnya sebentar. Disilang bu. Coba lihat videonya. Nah, dan tujuan pembelajaran kita pada
itu anak-anak ibu mengartikan Quran surat Ad-Din sesuai dengan terjemahannya. Yang kedua, menjelaskan pesan pokok yang terdapat di dalam surat Ad-Din dengan baik. Yang akan ada itu kandungannya sebanyak 8 buah. Kita lihat di sini. Nah, dalam mengartikan surat Ad-Din itu, anak-anak ibu perlu melakukan beberapa langkah persiapan supaya mengartikan surat Ad-Din itu bisa dengan baik dan lancar. Coba Rani dulu, baca yang pertama. Rani dulu, yang ini. Yang ini dulu. Persiapan membaru itu dengan mengenalkan ayat Al-Quran secara Nah, jadi yang pertama itu yang harus kita lakukan untuk mengartikan surat Ad-Din itu harus ada persiapan. Contohnya ada Al-Quran pakai terjemahan atau juz amma. Kalau tidak ada Al-Quran terjemahan atau juz amma, bisa kita mengartikan? Tidak bisa. Ya, apa yang mau diartikan, apa yang kita baca. Yang kedua, coba dulu Akil. Bacakan Akil, yang ini. terjemahan yang sederhana. Maksudnya? Sebenarnya terjemahan yang mudah dipahami siswa. Nah, berarti harus yang mudah dipahami seperti yang terdapat di dalam Al-Quran atau di dalam juz amma. Kan anak-anak ibu sudah punya juz amma semuanya kan? Yang ketiga, ibu bacakan. Sertakan cerita atau contoh yang relevan dengan surah yang dilafalkan. Berarti nanti kita surah Ad-Din itu ada cerita tentang Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Nabi Musa. Selanjutnya, gunakan media visual seperti video, gambar, dan sebagainya. Ini sudah menggunakan, kita ada video dan gambar. Selanjutnya yang harus kita ikuti selain mengartikan adalah latihan pengucapan dan hafalan. Kita lihat materi yang selanjutnya. Nah, silakan, tapi tak boleh banyak-banyak, permisi. Kita baca dulu bersama-sama surat Ad-Din ini, baru nanti kita baca artinya. Membaca surat Ad-Din ini kita mulai dengan ta'awuz. Kita baca bersama-sama dulu ayatnya. Nanti baru artinya kita baca belakangan. Bismillahirrahmanirrahim.
tersebut. Nah, kita lihat dulu ya artinya satu-satu. Coba ayat pertama, wattini wazzaitun. Siapa lagi yang boleh tunjuk tadi? Faiz Muzaki. Apa artinya wattini wazzaitun? Ini buah tin dan buah zaitun. Selanjutnya ayat kedua, atayat waturi sinin. Apa artinya? Demi Gunung Sinai. Demi Gunung Sinai. Ada juga yang menyebutnya Gunung Tursina atau Bukit Tursina. Ini adalah tempat Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah. Yang ketiga, coba Nadira. Wahadal baladil amin. Apa artinya? Dan demi. Bagus kan demi negeri Mekah yang aman. Tahu negeri Mekah? Tahu tempat orang menghafal itu negeri Mekah. Ibadah apa? Tempat orang melakukan ibadah haji. Lihat yang keempat. Coba ibu suruh Fadil dulu. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benarkan sedikit ya, sudah bagus. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Coba kita lihat perbandingannya dengan tumbuhan. Dengan tumbuhan bisa dia berpindah? Bisa nggak tumbuhan berjalan? Tidak. Coba kita bandingkan pula dengan yang bisa berjalan ciptaan Allah. Contohnya dekat sekolah kita ada peternakan sapi. Bisakah sapi itu berpikir seperti manusia? Tidak. Pernahkah sapi itu sekolah seperti manusia? Tidak. Jadi kita ini manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita lihat yang kelima lagi. Para Ulfa, coba bacakan arti nomor 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang sempurna. Setelah diciptakan Allah kita yang sempurna, mulai dari atas kepala sampai ke kaki, ada pula kita bisa berpikir kan, membedakan dengan makhluk lain. Tapi kita akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Apakah tempat yang serendah-rendahnya itu? Neraka. Ya, kita akan masukkan ke dalam neraka. Coba lagi Sifa bacakan arti ayat nomor 6. Ya, bagus. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan. Orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan ini, mereka itu akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Contohnya anak ibu sekarang sekolah menuntut ilmu kan, mulai dari TK nanti sampai kuliah. Itu salah satu contoh amal kebaikan yang kita dapat, dan pahalanya tidak ada putus-putusnya. Tapi harus digarisbawahi, harus dengan ikhlas. Melanjutkan ayat ke-7. Siapa lagi yang akan bacanya? Coba Sira. Bagus ya. Maka apa alasanmu? Ditanya Allah, wahai orang-orang kafir, kepada orang-orang kafir, setelah banyak bukti-bukti yang
yang sempurna, kan? Nah, orang kafir ini masih tidak percaya tentang hari pembalasan. Apa hari pembalasan itu? Saya tahu. Hari kiamat. Orang kafir itu tidak percaya tentang akan datangnya nanti hari kiamat. Nah, yang terakhir ibu yang membaca ya. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Jadi Allah ini adalah hakim yang paling adil. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan sebesar biji zahrah, ya, wadah kecil seperti biji sawi, nah itu akan dihitung kebaikan kita. Kan sebaliknya keburukan itu kita kerjakan sekecil biji zahrah tadi, biji sawi tadi, maka itu juga akan dihitung. Apalagi kita mengerjakan kebaikan atau keburukan yang besar, itu akan dihitung oleh Allah. Ini tentang arti dari surat At-Tin. Ada pertanyaan anak-anak ibu? Tidak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang kedua. Nah, ini pesan pokoknya. Pesan pokok surat At-Tin. Nampak itu gambar apa? Nampak. Yang sebelah sana ada warna hijau dan warna. Bagus, belum siap ya bicara menyebutkan warnanya, sudah tahu. Itu adalah buah zaitun. Yang seperti delima itu buah apa? Buah tin. Inilah bentuknya. Yang ini buah tin, yang satu lagi buah zaitun. Buah tin ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Begitu juga tentang buah zaitun. Contohnya buah zaitun. Ada yang pernah melihat minyak zaitun? Ada. Itu digunakan ada yang untuk kulit, ada untuk obat, ada untuk rambut, kan? Itu buah zaitun. Buah tin pun tidak kalah banyak manfaatnya. Ya, itu juga banyak digunakan untuk obat. Di mana tumbuhnya tin dan zaitun ini, Urfan? Di mana tumbuhnya tin dan zaitun ini? Coba lihat. Di negeri Syam, kita di daerah Baitul Maqdis. Sekarang Baitul Maqdis itu namanya, tempatnya ada di Palestina, yang merupakan tempat kelahiran dari Nabi Isa alaihissalam. Itu keistimewaannya. Ya, yang pertama itu. Selanjutnya yang kedua, kandungan yang kedua. Ini gambar apa? Ini bukit atau yang paling benarnya adalah Gunung Sinai. Tempat apakah Gunung Sinai itu? Suci. Tempat suci ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu. Wahyu dari Allah pertama kali didapat Nabi Musa itu di Gunung Sinai. Waturi Sinin. Kita lanjutkan. Yang ayat ketiga. Ayat ketiga ini tentang apa? Lihat gambarnya. Gambar apa itu? Gambar Mekah. Gambar apa lagi yang lain? Orang. Apa lagi? Gambar Ka'bah. Ka'bah itu adalah tempatnya ada di kota Mekah, atau tempat orang melaksanakan
ibadah haji. Kan banyak orang ini tempat orang melaksanakan ibadah haji. Barang siapa yang memasuki negeri Mekah ini, dia akan terjaga keamanannya, aman, tentram, damai. Contohnya, Ataya pergi naik haji ke Mekah atau umroh ke Mekah, ya, itu akan merasa tenang jika berada di kota Mekah dengan menjalankan ibadah-ibadahnya. Dan kota Mekah ini adalah kota kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ka'bah ini tahu anak ibu Nabi apa yang membuatnya? Ibrahim dan Ismail. Itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Surat At-Tin ayat keempat yaitu menjelaskan tentang apa? Makhluk yang paling sempurna. Siapa makhluk yang paling sempurna itu? Siapa makhluk yang diciptakan Allah yang paling sempurna? Manusia diciptakan Allah disertai akal. Nah, bisa berpikir. Jasmani punya ini dari kepala sampai ke kaki. Apa lagi? Rohani itu kita bisa hidup bernafas. Sudah itu apa lagi? Nafsu. Nah, kita mau tidur, mau makan, ya. Dan kita ini diciptakan berbeda dengan makhluk Allah lainnya. Dan kita memiliki anggota tubuh itu seimbang. Ada 2 tangan, kan? Nah, 2 mata, 2 kaki. Coba kalau kaki manusia 4, bagaimana bentuknya? Atau matanya 2 tapi di belakang 1, bagaimana itu jadinya? Mau pakai kacamata? Bisa? Tidak. Nah, jadi manusia ini diciptakan Allah itu dalam bentuk yang paling sempurna. Dan kita masuk ke surat At-Tin ayat ke-5, yaitu Allah mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, coba dibaca. Apa itu tempat yang serendah-rendahnya? Neraka. Apabila kita keluar dari aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Apa contohnya aturan Allah itu? Melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, menghormati orang yang lebih tua, dan masih banyak lagi, ya. Kita lanjutkan ayat ke-6. Ayat ke-6 ini coba Rami dulu yang membaca. Apa yang diterangkan di ayat ke-6 ini? Nampak kan? Yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Apa yang didapatnya? Pahala yang tiada putusnya. Meski dia sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Ayat ke-7 apa kandungannya? Nah, coba Lala, apa pembahasan itu Lala? Kenapa itu? Kau bacakan. Hari pembalasan terhadap amal perbuatan manusia. Ya, yaitu hari pembalasan
penjelasan tentang perbuatan amal manusia. Apakah lebih banyak amal kebaikan kita atau amal keburukan kita? Ayat ke-8, ayat terakhir. Coba Rasid bacakan. Nampak Rasid? Menyebutkan bahwa Allah adalah hakim yang sangat adil. Ya, menyebutkan bahwa Allah adalah hakim yang sangat adil. Perbuatan manusia nanti akan diadili atau dihitung semuanya di akhirat. Ini dulu pembelajaran kita tentang surat At-Tin. Nanti akan Ibu bagikan. Akan Ibu bagikan yaitu tugas. Ibu bagikan dulu anggota kelompoknya. Kelompok 1 itu Raka, Ataya, Akil, Dafa, Fadil, dan Rasid. Kelompok 2 Rani, Lala, Rani sebut mana judulnya? Nadira, Ulfa, dan Zira. Kelompok 3 Kanza, Alisa, Faiz, Dafa, Siva, dan Raki. Nanti tugas anak-anak Ibu yaitu membuat atau menulis secara indah surat At-Tin. Kalau kelompok 1 itu surat At-Tin ayat 1 dan artinya. Kelompok 2 surat At-Tin ayat 2 dan artinya. Kalau kelompok 3 surat At-Tin ayat 3 dan artinya. Bacakan dulu. Dari kelompok 1 ada membawa warna. Kalau ada bagus kan minumnya ya. Belum gampang. Kalau ini ada kok warna. Warna ini ada. Ini yang kelompok kita. Kalau ada membawa warna, warna ini. Silakan. Warnanya aja di pinggir-pinggirnya. Kreasi masing-masing kelompok warnanya bagaimana? Silakan warnai dulu. Bismillahnya bagus dulu. Silakan warnai dulu ya. Sudah, kalau sudah kita presentasikan lagi. Sudah pada. Iya, Bapak Ibu sudah. Nah, lebih cepat kan lebih. Sudah. Nah, sudah yang kelompok 1 sudah. Selanjutnya kita presentasikan ke depan. Kelompok mana dulu? Kelompok 1. Dan kelompok 1. Silakan masukkan baju dulu. Masukkan bajunya dulu. Silakan masukkan bajunya. Silakan presentasikan
kelompok kami yaitu membuat kaligrafi. Surat Al-Anbiya ayat 1. Bacaan ayat satunya. What? Wattini waszaitun. Artinya? Demi buah dan buah zaitun. Nah, ini buah dan buah zaitun. Bagus ya. Coba beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Halaman oh ini dia. Nah, siapa yang membacakannya? Nah, silakan. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Apa bacaannya? Waktu di sini apanya artinya? Iya, demi gunung Sinai. Bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kita kelompok 3. Ya, sini tangannya di sini. Pasang fokus. Apa bacanya? Kanza, silakan Kanza. Silakan. Inilah langkah. Inilah hasil dari diskusi dari kelompok kami. Ya. Kaligrafi. Kaligrafi ayat ketiga. Apa bacaannya? Wadal baladi. Nah, artinya? Nah, ya bagus. Dari tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan dulu. Nah, ini pelajaran kita tentang surat aktif. Ya, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang surat aktif. Silakan ketua kelompok kumpulkan materinya dan soal apa ya tadi sudah kasih nama kan? Ayo kumpulkan Rasid, kirimkan Rasid. Ya, kelompok 2.